Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait file pendataan tenaga non-ASN. Ya, ini adalah contoh dari file pengisian untuk teman-teman yang akan mengikuti pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini sebelum saya bahas file ini merupakan file yang akan nantinya diimport oleh admin instansi teman-teman, baik itu BKD, BKPP, dan BKPSDM, untuk teman-teman yang memenuhi syarat dan akan diikutkan ke dalam pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini saya bahas ini karena banyak pertanyaan juga, apakah ini ada kaitannya dengan P3K? Nah, sebenarnya ini murni adalah pemetaan untuk tenaga honorer non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sejauh ini dari Panselnas, dari teman-teman Menpan dan BKN menyatakan ini hanya murni pemetaan untuk langkah strategis ke depannya. Belum ada informasi apakah ini nanti akan digunakan untuk apa. Jadi tidak ada kaitannya dengan P3K dan lain-lainnya. Terutama bagi guru-guru juga yang bertanya apakah passing grade tidak passing grade mengisi ini atau tidak. Jadi yang mengisi ini adalah bagi seluruh yang bekerja di instansi pemerintah yang memenuhi syarat atau sesuai dengan juknis yang telah ditentukan. Baiklah, saya akan coba bahas ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini terdapat isian yang perlu teman-teman isi, gitu ya. Nah, di sini sebelum teman-teman melakukan pengisian ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah format kolom pada Excel harus dijadikan teks untuk semua kolom. Jadi pastikan teman-teman mengisi ini dengan formatnya adalah teks ya. Jadi pastikan formatnya itu adalah teks. Jadi pastikan semua kolom yang ada di sini formatnya adalah teks gitu ya. Kemudian untuk format tanggal yaitu menggunakan day, months, dan years ya. Contohnya adalah hari, bulan, dan tahun. Nah, kembali lagi ke file isian ini. Nah, di sini nanti teman-teman akan menemukan isian pertama itu adalah nomor NIK dan nomor KK. Nomor NIK dan nomor KK ini sangat penting dan harus sesuai dengan data di Dukcapil dan di KK. Kenapa? Ini adalah bagi teman-teman nanti ketika ingin melakukan pendaftaran, ini harus sesuai dengan format atau file inputan yang ada di sini, gitu ya. Jadi pastikan bahwa data yang teman-teman input itu adalah sesuai. Kemudian di kolom berikutnya ada nomor peserta STHK2 atau nomor peserta S kategori honor kategori 2 ya. Ini jadi jika teman-teman tidak memiliki, teman-teman tidak perlu melakukan penginputan. Nah, bagi teman-teman yang memang adalah tenaga honor kategori 2, ini statusnya wajib diisikan. Jadi bagi yang memang teman-teman XTHK2 ini statusnya wajib, tetapi bagi teman-teman yang tidak memiliki atau tidak status sebagai tenaga honorer kategori 2, tidak perlu melakukan pengisian kolom ini. Kemudian berikutnya adalah nama lengkap. Nama lengkap di sini adalah nama lengkap tanpa gelar. Jadi kalau teman-teman lihat, nama itu adalah nama lengkap tanpa gelar. Jadi statusnya adalah wajib dan teman-teman tidak perlu memasukkan yang namanya gelar akademik maupun gelar yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah tempat lahir yang berisi kode dan nama daerah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, tanggal lahir itu sesuai dengan format day, month, dan year. Kemudian ID tempat lahir adalah 32 digit dari tempat lahir. ID dari menu download referensi atau wajib. Jadi di sini untuk melakukan pengisian tempat lahir, teman-teman mengetikkan berupa kode referensi sebanyak 32 digit. Yang ini dimana didapatkan dari file referensi. File referensinya adalah file lokasi. Nah, di sini misalnya saya lahirnya di Pulau Bangka, jadi saya akan mengcopy ini adalah kode untuk Bangka ya. Kemudian saya pindahkan ke sini. Kemudian nama daerah tempat lahir saya adalah Bangka. Kemudian berikutnya adalah tanggal lahir. Menyesuaikan dengan tanggal lahir kita masing-masing, di mana formatnya adalah hari, bulan, dan tahun ya, menggunakan strip-strip. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga formatnya sudah ditentukan. Teman-teman hanya memilih P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Jadi sesuaikan dengan jenis kelamin kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan terakhir. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya kode pendidikan.
Kode pendidikan terakhir, 7 digit yang dimiliki tenaga non-ASN, kode dari menu download referensi. Jadi kalau teman-teman lihat juga di sini ada kode pendidikan terakhir. Kode pendidikan terakhir ini misalnya begini. Teman-teman ketika pengangkatan itu adalah SMA di SK, kemudian sekarang sudah S2. Berarti di bagian pendidikan terakhir, teman-teman harus memilih di data pendidikan. Misalnya saat ini teman-teman itu adalah S1 Teknik Informatika. Jadi saya copy di sini, ini saya ganti kodenya menjadi. Nah, ini saya copy ID-nya menjadi S1 Teknik Informatika. Kemudian jangan lupa nama pendidikan terakhir teman-teman juga harus copy S1 Teknik Informatika atau komputer. Jadi teman-teman silakan rubah di sini. Kemudian nomor ijazah juga teman-teman sesuaikan dengan nomor ijazah pendidikan terakhir teman-teman. Kemudian untuk bagian nomor ijazah dan bagian nama kampus ini tidak ada kode referensinya. Jadi teman-teman cukup menuliskan sesuai dengan kampus teman-teman mendapatkan ijazah pendidikan terakhir. Begitu juga dengan tanggal lulus. Nah, tanggal lulus ini juga diisi menggunakan format hari, bulan, dan tahun kelulusan. Nah, contohnya adalah teman-teman menuliskan tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Nah, ini adalah untuk pengisian pendidikan terakhir. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman melakukan pengisian jabatan terakhir. Nah, jabatan terakhir ini teman-teman harus menyesuaikan dengan kodenya juga, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah dijelaskan ya detail, nama kampusnya juga sudah detail, tanggal lulusnya juga sudah detail. Kode jabatan terakhir 7 digit, tenaga non-ASN, kode dari menu download referensi. Ini statusnya adalah wajib. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, untuk kode jabatan itu teman-teman memilih di data jabatan. Nah, teman-teman melihat jabatannya teman-teman apa? Misalnya adalah guru SMA-tik. Kalau saya contohnya adalah guru SMA-tik, berarti di sini kode jabatan saya adalah guru SMA-tik. Dengan nama jabatannya berarti adalah guru SMA-tik. Jadi teman-teman menyesuaikan dengan nama jabatannya saat ini. Nah, nomor SK-nya juga berarti menyesuaikan dengan nomor SK yang teman-teman miliki. Yang seperti ini berarti teman-teman tidak perlu lihat kode referensi ya. Kemudian untuk tanggal SK, kemudian tanggal kerja awal dan tanggal kerja akhir. Nah, ini juga teman-teman silakan melihat di SK-nya masing-masing. Kemudian yang penting berikutnya adalah kode unit kerja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kode unit kerja itu adalah menggunakan kode referensi. Jadi kalau saya lihat di sini, kode tempat kerja atau UNOR ID. UNOR ID ini adalah unit organisasi. Ini adalah 32 digit dari kode referensi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kode referensi untuk kode unit kerja itu adanya di bagian UNOR ya. Bagian UNOR. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya adalah teman-teman di bagian sub bagian informasi misalnya ya. Nah, ini teman-teman copy, kemudian teman-teman pindahkan ke bagian lampiran ini. Nah, di sini teman-teman silakan ganti. Kemudian nama UNOR-nya juga teman-teman sesuaikan ya. Sub bagian informasi. Nah, kemudian ini adalah kode pendidikan di SK. Nah, kode pendidikan di SK ini adalah kode pendidikan ketika teman-teman pengangkatan di awal ya. Jadi pembedanya adalah yang tadi adalah kode pendidikan yang terakhir, kemudian ini adalah kode pengangkatan teman-teman sesuai dengan di SK. Misalnya ketika diangkat teman-teman itu adalah SMA dan sekarang sudah S2 atau S1. Jadi yang diisi di sini adalah kode pendidikan yang ada di SK. Misalnya di sini teman-teman misalnya teman-teman itu adalah SK-nya adalah lulusan SMK. Jadi teman-teman memasukkan kode SMK. Kemudian berikutnya adalah di bagian jenis penanda tangan. Jenis penanda tangan ini juga menggunakan kode referensi. Jadi teman-teman silakan lihat di sini. Sesuaikan dengan SK yang menandatangani SK pengangkatan honorer teman-teman.
apakah dia bupati, gubernur, wali kota, dan sebagaimana lainnya. Misalnya di sini adalah gubernur. Gubernur itu 1034. Jadi teman-teman nanti di sini silakan diisi dengan 1034. Kemudian jabatan penanda tangan. Nah ya, jabatan penanda tangannya juga berarti teman-teman lihat di sini adalah gubernur. Berarti teman-teman nanti memasukkannya adalah di sini adalah gubernur ya. Jadi ini adalah bagian atau cara untuk melakukan pengisian format Excel untuk pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini teman-teman juga harus melihat panduan pengisiannya agar tidak salah ya. Jadi seperti yang saya contohkan, untuk setiap kode yang memerlukan kode referensi, teman-teman perlu melihat di datanya, apakah itu data jabatan, pendidikan, lokasi, data jabatan tanda tangan, maupun data UNOR atau unit kerja atau unit organisasi. Nah, kemudian untuk segala sesuatu yang berformat tanggal, teman-teman harus mengisi dengan format hari, bulan, dan tahun ya, menggunakan tanda strip. Ini adalah untuk pengisian lampiran ke-1, dan yang kedua adalah teman-teman mengisi lampiran kedua. Nah, untuk kolom yang kedua atau lampiran yang kedua, teman-teman akan menemukan file riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan XTHK2. Nah, di sini berisi nomor NIK, nomor SK, tanggal kerja awal, tanggal kerja akhir, unit kerja penempatan, nama jabatan, nama pendidikan, jenis penandatanganan, penandatangan SK, dan pembayaran. Ini pembayaran gaji teman-teman ya, apakah menggunakan APBD maupun menggunakan APBN. Nah, keterangannya adalah seperti ini. Penjelasan untuk kolom riwayat. Untuk kolom riwayat itu adalah nomor induk kependudukan sesuai yang diisi di kolom lampiran 1 ini wajib. Nomor SK ini adalah wajib. Tanggal SK ini wajib dengan format day, month, dan year. Tanggal awal kerja ini juga wajib, formatnya juga sama. Kemudian tanggal akhir kerja juga formatnya sama. Unit kerja, nama unit kerja, free text. Nah, ini free text ya, berarti teman-teman tidak menggunakan format kode referensi. Nama jabatan free text, berarti sesuai yang ada pada SK. Nama pendidikan free text pada SK yang akan diimport. Nah, jadi untuk kode-kode ini tidak menggunakan kode referensi. Jadi teman-teman tidak menggunakan kode referensi. Bisa berbeda dengan kode referensi maksudnya ya. Kemudian jenis penandatanganan. ID jenis penandatangan 4 digit pada SK yang akan diimport wajib. Jenis penandatanganan didapat dari menu download referensi. Nah, untuk poin ini, untuk jenis penandatanganan berarti teman-teman menggunakan kode referensi yang tadi ya. Jadi teman-teman harus mencari kode referensi untuk tanda tangan ini yang dimasukkan ke jenis penandatanganan. Kemudian jabatan penandatanganan. Jabatan penandatanganan pada SK yang akan diimport, misal Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Ini wajib dan ini adalah sesuai dengan kode yang ada di sini ya, atau free text. Kemudian pembayaran. Jenis pembayaran ID pembayaran 1 digit didapat dari menu download atau referensi. Jadi teman-teman kalau lihat di sini, untuk pembayaran teman-teman silakan masuk ke menu jenis pembayaran ya. Ada APBD, APBN dan lainnya. Nah, di sini harusnya tidak ada BLU ya. Nah, jadi di sini untuk lampiran kedua, teman-teman memasukkan kode pembayarannya, misalnya jenis pembayarannya adalah 2 untuk bupati ya. Memasukkan kode pembayaran 2 untuk APBD dari daerah berarti ya. Jadi ini adalah panduan teman-teman melakukan pengisian untuk pendataan tenaga honorer non-ASN pada instansi pemerintah. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.